kita menaikkan pujian ini dengan segala kesungguhan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan, aku rindu. Amin ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Katakan, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. kami merindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan. Sama-sama kita katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur jikalau kami ada hingga pada saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tiap-tiap hari Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saat malam hari ini kami menghadap Engkau, layakan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Bapak Ibu yang di rumah bahkan di ruangan ini. Tuhan lawat kami, Tuhan berkati kami. Bahkan kami nantinya akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman itu yang mengubahkan sikap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tak terbayang segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia memerintah kita di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah dan yang di tempat ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan baik di dalam hidup kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini, lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Amin. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa Dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita terus memuji Tuhan. Kita meninggikan Dia. Dia besar, Dia hebat di dalam hidup kita. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini, lebih sukacita lagi di hadapan Tuhan. Berkuasa di bumi di
surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Luar biasa pujian ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di rumah dan di ruangan ini, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memasuki penyembahan kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini sedang mengalami persoalan, tetapi yakinlah di dalam Tuhan ada pengharapan. Saat ini kita mau menyembah Allah kita, bahwa kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Dia ajaib, Dia melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Benar ya Tuhan. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
Mungkin saat ini engkau sedang mengalami masalah. Mungkin saat ini banyak pergumulan yang engkau hadapi. Seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah tidak ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan bahwa kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Engkau yang hatinya terluka, engkau yang putus asa, engkau yang merasa saat ini tidak berdaya, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan kekuatan, minta kepada Tuhan jalan keluar untuk keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadangkala kita ragu, kadangkala kita merasa tidak layak, kadangkala kita merasa tidak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat malam hari ini datang kepada Tuhan, minta pertolongan yang daripada Tuhan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Sadarilah bahwa Tuhan mengasihi kita. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, Amin ya Tuhan. sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini kita bertemu kembali dalam pelayanan kami melalui Majelis Daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program kami Saturday Night Service. Malam hari ini kita akan menikmati firman Tuhan di bawah tema yang sudah disusun oleh tim kreatif yang diangkat dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sebelum kita menikmati firman ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami mau menikmati firman. Kami memohon kiranya Roh Allah mengartikan teks ini kepada tiap-tiap kami, sehingga kami semua menikmati kemurahan Tuhan, mengerti maunya Tuhan lewat teks ini. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini kita akan menikmati kenapa Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya ingin membacakan untuk kita semua, baik ada di rumah maupun di ruangan ini, yang terangkat dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 14, ayat 10 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat.
Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, teks ini harus kita mengerti dalam seluruh konteks kita Filipi, di mana ada utusan jemaat Filipi mengantarkan berkat bantuan kepada Paulus yang sekarang ada dalam penjara, dan bantuan itu diantarkan oleh seorang bernama Epafroditus, dan pada waktu kembali Paulus menulis surat ucapan terima kasih. Begitulah, terima kasih ya kepada jemaat Filipi, kalian ingat saya dan lain sebagainya. Itu semacam inti dari bagian pembahasan kita, dan ini benar-benar ucapan syukur atas perhatian jemaat kepada hamba Tuhan yang sedang dalam keadaan susah berada di penjara. Tetapi kemudian pada bagian-bagian akhir, Paulus begitu luar biasa. Aku memang mengucap terima kasih, tetapi perlu kamu tahu ya, bahwa persembahan ini sebenarnya adalah untuk mengembangkan dan menumbuh kembangkan imanmu. Kalau aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan, dan aku tahu apa itu semua penderitaan. Halo? Saudara yang mau dibicarakan pada malam hari ini, bahwa segala perkara, kata Paulus, segala perkara loh ya, bukan satu perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa? Apa maksudnya Paulus berbicara bahwa segala perkara ini dapat ditanggungnya di dalam Kristus? Saudara, hari ini kita lihat bahwa antara kelimpahan, antara kelebihan dan kekurangan memiliki potensi yang sama. Potensi meninggalkan Tuhan. Kalau orang kekurangan itu miskin banget, itu bisa putus asa. Sakit terus, kontrakan belum dibayar, suami PHK, anak sakit, uang sekolah belum bayar, untuk paket internet tidak cukup untuk sekolah. Itu bisa putus asa. Dan bertanya, di mana Tuhan? Tapi kalau orang kelimpahan itu punya potensi, sudah kaya, sehat, berlimpah, libur sana sini, punya banyak uang, makan apa saja, makan di mana saja, makan siapa saja. Itu bisa lupa Tuhan, merasa bahwa I can do it, saya bisa melakukannya. Without God, tanpa Tuhan. Maka hari ini kita bicara segala perkara, mau yang lebih, mau yang kurang, ku tanggung, ku terima di dalam Dia, ku nikmati dalam Dia. Kenapa? Karena Paulus sedang ada dalam dan telah mengalami proses belajar. Belajar yang dia maksud adalah, saudara tahu belajar itu sedang menerima informasi. Dan setelah menerima informasi, maka terjadi transformasi. Karena ada transfer ilmu. Tapi kebetulan ilmu yang didapat Paulus ini dari empiris, dari pengalaman. Paulus pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia didera, dia disesah, dia dipenjara, dia juga kelimpahan, dia dihormati, dia dimuliakan. Maka dia berani berkata, semua perkara itu sudah saya lewati. Proses belajar itu mentransformasi dia. Maka untuk menghormati Tuhan, maka ketika dia didera, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan dia tidak mengkhianati Tuhan. Dan dia tidak putus asa. Tapi ketika dia dimuliakan dan ditinggikan, dia juga tidak lupa Tuhan. Proses belajar seperti apa yang mau kita nikmati pada malam hari ini untuk kita.
bukan untuk Paulus, tapi dari pelajaran Paulus. Dari dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam diam, maka itu akan terjadi juga dalam diri kita ketika kita melewati 3 proses belajar. Yang pertama, menghargai orang lain. Wow. Dalam ayat 10 dikatakan, aku thank you so much jemaat Filipi. Terima kasih, ternyata kalian mengingat saya. Perhatian kalian kembali. Aku tahu sebenarnya kalian selalu punya perhatian, tapi kalian tidak punya kesempatan. Aku di penjara dan engkau memperhatikan saya. Senangnya jemaat ya Bapak Ibu ya, kalau bisa memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Bayangkan Paulus katakan bahwa aku, meskipun saudara tahu saya tidak tahu seberapa banyak persembahan itu. Mungkin banyak tapi juga mungkin sedikit. Tapi bagi Paulus itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi inti pembicaraan di sini, betapa dia menghargai orang-orang di sekelilingnya. Saudara tahu ya, orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang bisa mendatangkan bencana, tapi bisa juga mendatangkan berkat berkelimpahan. Orang-orang di sekeliling kita bisa mendatangkan malapetaka, tapi bisa juga mendatangkan berkat. Karena itu tergantung engkau memilih siapa yang menjadi orang-orang di sekelilingmu. Engkau membuka diri pada orang-orang yang membawa kejahatan, maka engkau hidup dalam kejahatan. Tapi engkau membuka diri pada orang-orang yang membawa berkat, maka engkau hidup dalam berkat kelimpahan. Saudara, maka Paulus meskipun dia ada dalam keadaan di tengah situasi yang tidak mudah, maka dia berani menghargai orang lain. Karena dia tahu dalam perjalanan hidup ini akan ada selalu tangan Tuhan yang memakai orang lain untuk mendatangkan berkat bagimu. Karena itu, belajar menghargai orang lain. Sebagai hamba Tuhan, saya juga sangat amat percaya bahwa jika saya ada di sini sampai hari ini, karena ada tangan Tuhan yang memakai tangan banyak orang untuk menolong, memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini, memperhatikan hidup kami, memperhatikan sejumlah banyak mahasiswa. Karena itu, kesempatan ini saya juga berkata, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada semua saudara yang telah mengirimkan rupiah, mengirimkan doa, mengirimkan hati, mengirimkan perasaannya. Paulus, aku belajar. Dia belajar, aku telah belajar mengerti bahwa Tuhan telah memakai engkau. Hei jemaat Filipi, berapapun persembahanmu. Karena aku tahu bahwa Tuhan telah memakai engkau memelihara kehidupanku di tengah situasi apapun. Yang kedua, Paulus katakan begini, aku belajar mencukupkan diri dengan semua keadaan. Saudara pernah mendengarkan lagu Never Enough? Pernah nggak? Dari Lauren Alert. Never Enough. Kalau saya nyanyikan nanti jadi nggak enak ya. Ceritanya begini. Never enough begitu ya. Tidak akan pernah cukup seandainya dikatakan ada lampu-lampu yang menyoroti saya di panggung lampu sorot yang yang begitu terang pun tidak cukup itu untuk saya, untuk harga diri saya. Kalau seandainya pun ada menara yang berlapis emas, kalau seandainya pun kita mencuri bintang-bintang di angkasa, itu tidak akan pernah cukup. Kalau orang yang dicintai itu tidak ada. Karena orang yang dicintai itu ternyata lebih daripada menara emas. Karena orang yang kau cintai itu lebih dari apapun. Maka Paulus juga berani berkata, aku belajar mencukupkan. Kalau seandainya aku hanya menggantungkan diri pada semua jabatan, pada semua kemuliaan, maka itu tidak akan pernah cukup. Karena yang cukup itu adalah Tuhan. Kata cukup ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan portion, porsi. Ada mahasiswa saya di Tanjung Enim di dalam bimbingan unit saya. Ada yang ukurannya agak big, ada yang ukurannya agak, size-nya itu agak, begitu. Tapi meskipun ukurannya sedikit kecil, tapi muatannya banyak.
Nampaknya kecil tapi ususnya panjang begitu ya. Kalau makan semangkok mie, itu sama saya sudah cukup. Itu porsi saya. Porsi saya. Tapi kalau orang itu, apalagi yang agak ukurannya, yang dulu dia nyanyi, badanku dulu tak begini. Maka itu 2 pun tidak cukup. Itu porsi dia, porsi dia. Itu artinya cukup, itu bicara bagian. Maka ketika pemazmur bernari berkata, Tuhan engkau adalah bagianku, engkau adalah porsiku. Maka artinya engkau cukup bagi saya. Dan Paulus katakan, aku telah belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Karena Tuhan yang paling cukup untuk kita. Kelebihan itu tidak pernah cukup. Saudara, tidak mudah ada orang pernah berkata, ini sudah cukup. Halo, siapa yang pernah mengatakan, sangat jarang mungkin ada ya, sangat jarang. Sorry saya menyebut merek mobil. Kalau, tidak ada endorse di sini ya. Kalau ada orang punya Xenia, pertama dia mengucap syukur. Tapi waktu lewat Innova, cus! Innova Reborn lagi. Waktu dia naik Innova, dilewati oleh Fortuner, New Fortuner, cus! Dia katakan Fortuner. Waktu dia naik Fortuner, dilewati oleh Alphard, cus! Dia katakan Alphard. Tidak mudah orang berani berkata, tetapi Paulus katakan, aku belajar cukup. Belajar itu sebuah proses, saudara. Tidak ada yang langsung. Kenapa? Karena Paulus telah melewati banyak persoalan dalam kehidupannya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 itu jelas. Dan pasal 12 itu dikatakan bagaimana Paulus didera, disesa berkali-kali, di padang gurun, lapar, haus, dahaga, hampir mati, macam-macam. Semua experience ini membentuk Paulus bahwa ketika di saat seperti itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara, pandemi yang hampir mau kita lewati ini. Moga-moga akhir tahun ini semuanya benar-benar kita clean. Meskipun sudah mau berakhir, meskipun mungkin sudah di level 1 atau mungkin sudah bersih, kita sudah bebas. Tapi kita jujur bahwa pandemi itu telah menyisakan persoalan banyak air mata, kehilangan pekerjaan, kehilangan sukacita. Ada banyak orang sakit, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Dan pekerjaannya habis, modalnya habis. Dan tidak tahu bagaimana membangun kembali. Bagaimana mau mengatakan kepada mereka? Bagaimana mau mengatakan kepada, katakanlah, hei orang korban pandemi. Bahwa Tuhan, bahwa engkau harus belajar cukup. Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi Paulus berani berkata pada ayatnya yang ke-11 itu dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, mau dia mengatakan, saya coba bahasakan sederhana ya kepada jemaat Filipi. Hey jemaat Filipi, thank you ya. Terima kasih persembahanmu ya. Tapi please. Aku mau ngomong sama kamu nih ya. Bahwa persembahanmu itu benar penting bagiku. Tapi, halo, ingat ya. Aku bukan hidup dari soal persembahan itu. Aku sudah mengalami kekurangan. Aku sudah pernah yang tanpa persembahan pun aku sudah tahu. Aku tahu itu. So, seandainya pun kau tidak memberi, maka aku mau perhatikan, aku mau engkau memperhatikannya, aku mau mengatakan banyak, bahwa aku cukup. Berani ya,
Berani ya Paulus ya? Berani. Karena teks ini mau mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak ditentukan oleh dunia materi. Saya percaya kita semua bisa terikat. Saya tahu bahwa kita semuanya membutuhkan semua materi itu. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa aku sudah belajar mencukupkan. Mungkin perjalanan untuk mengatakan cukup bertahun-tahun atau sangat lama. Karena dia belajar, mungkin gagal, belajar lagi, gagal lagi. Dan mengharapkan Tuhan, tapi tidak ada. Tapi dia yakin, Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan aku. Mungkin engkau mengalami perkara yang sama. Berkali-kali engkau berdoa untuk jodoh anakmu. Berkali-kali engkau berdoa untuk perubahan suamimu. Bertahun-tahun engkau berubah untuk perubahan anakmu. Bertahun-tahun engkau berubah untuk peningkatan ekonomimu. Tapi seolah-olah tidak ada jawaban. Seolah-olah keadaan itu tidak berubah. Beranikah engkau berkata malam ini, aku tahu apa itu kekurangan. Sehingga pada waktu kekurangan aku tidak meninggalkan Tuhan. Pada waktu kemuliaan keluargaku, pada waktu kemuliaanku, pada waktu jabatanku hilang, pada waktu itu semua tidak ada. Aku tidak kekurangan kasih-Mu Tuhan. Saya percaya tidak mudah kita mengatakan, karena itulah kita belajar. Juga belajar seperti Paulus. Aku belajar mencukupkan diri. Aku belajar, aku ada proses yang jatuh bangun dalam kehidupan ini. Karena belajar itu sewaktu-waktu gagal. Apalagi kalau sudah diuji. Apalagi kalau ada tes kilat. Tes yang kayak kilat. Udah tes kilat, bahasa Yunani. Tidak belajar tadi malam. Wow. Ada persoalan lagi, surat cintanya belum dijawab lagi. Wow. Uang saku nggak ada pula. Sementara banyak teman-temannya ketawa-ketawa di kantin. Kemudian khotbah ini berkata, aku belajar mencukupkan dengan apa. Tuhan, please. Belajar sih belajar, tapi kok ya jangan pelajarannya terlalu susah lah Tuhan. Belajar sih belajar, tapi jangan terlalu susah. Karena kalau terlalu susah, aku mungkin gagal. Bisa saja kita gagal. Enggak apa-apa. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa kan? Saudara tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak mungkin ada orang yang tidak pernah gagal. Saudara sudah belajar semua? Penemu listrik, Thomas Alva Edison, katanya yang konon berpuluh-puluh kali semuanya uji coba. Kemudian gagal. Kemudian pada waktu yang 100 atau keberapa, kemudian baru ada sinar, baru ada cahaya dari penemuannya tentang listrik itu. Karena itu saudara-saudara, nggak apa-apa. Minggu lalu gagal, nggak apa-apa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sekarang belajar ya Tuhan ya. Kalau ada ujian, Tuhan tolong ya. Tangan-Mu yang suci itu Tuhan tolong saya ya. Supaya ketika aku melewati ujian dari belajar ini, aku bisa berkata seperti Paulus. Aku telah belajar mencukupkan diriku dengan semua keadaan. Bukan aku tidak tahu kekurangan. Halo, kalau soal kekurangan mah sudah dari SD. Saya katakan kepada mahasiswa, saya tidak ragu kalau kamu suatu kelak pelayanan di tempat yang kekurangan. Sudah biasa itu. Justru kadang-kadang saya takut kamu di tempat yang sangat mapan. Kau bisa lupa akan nilai sebuah perjuangan.
Karena itu jangan negatif pada persoalan. Karena acap kali persoalan membentuk kita, membuat kita tahu. Maka Paulus katakan, aku terlalu suka dengan kelemahan. Aku terlalu suka mungkin dengan kekurangan. Aku terlalu suka dengan semuanya itu. Aku terlalu suka dengan penyakit. Karena kalau itu ada, maka di sanalah aku tahu ada kuasa Tuhan yang sempurna. Betapa dia positifnya memandang kelemahan itu. Betapa positifnya dia memandang kekurangan itu. Yang ketiga, apa yang Paulus katakan, bagian dari bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Karena dia telah belajar dari semua dan menikmati semua keadaan. Mari kita lihat. Maka dikatakan, saya ulangi. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Semua terbuka. Pada waktu aku kurang, aku tidak ngomong sana sini. Pada waktu aku kelebihan juga aku tidak diam-diam saja. Itu tidak rahasia bagiku itu. Semua terbuka di hadapan saya. Aku menikmati semua itu. Waktu aku kurang, waktu aku lemah, aku nikmati itu. Berbincang-bincang dengan beberapa pasien COVID. Saya tanya, trik lah, rahasia sebahagian dari kesembuhan. Selain itu adalah juga miracle bagi mereka. Tetapi ada perasaan yang mendukung kesembuhan itu. Ketika mereka berkata, saya pertama-tama marah. Saya pertama-tama sedih sekali. Kenapa COVID ini datang ke tubuh saya? Kenapa dan bertanya terus. Dan marah, menyesal. Itu membuat dia drop. Konon begitu ceritanya. Dari berbagai kesaksian yang sudah kami tampilkan di Miracle. Tapi kemudian ketika orang itu berkata, terima kasih Tuhan, saya harus lewati ini. Terima kasih Tuhan, aku harus lewati ini. Aku harus semangat. Nampaknya itulah yang konon beberapa bulan yang lalu kita selalu erat kaitannya. Bercerita tentang cara penanggulangan COVID, yaitu imun. Kemudian orang itu menjadi tenang. Dari tenang orang itu akhirnya menjadi santai dan bisa menikmati hari-harinya. Oh, kemudian keluar dari ICU dan keluar dari perawatan. Bagaimana kita menikmati kelemahan? Bagaimana kita menikmati saat di bawah? Bagaimana kita menikmati saat sakit? Bagaimana kita menikmati saat dibully? Bagaimana kita menikmati saat tidak ada apa-apa? Bagaimana kita menikmati saat segala sesuatu yang baik itu diambil dari kita? Lalu saya tahu tidak seperti membalikkan telapak tangan, saudara ya. Saya pikir kita tidak pongah dan kemudian kita berkata, sudahlah, percaya Tuhan, it's okay, everything is okay. Hal Paulus tahu bahwa anak Tuhan tidak imun pada penderitaan, bahwa hamba Tuhan tidak imun pada persoalan, hamba Tuhan tidak imun pada kelemahan. Dia tahu semua itu natural, bisa terjadi, silih berganti dalam hidup kita. Tetapi yang saya tahu saudara, pergumulan itu ada batasnya. Ada tanggal kadaluarsanya saudara. Kalau ada nama pergumulan, halo, cek semua, kelilingi dulu pergumulan itu. Jangan-jangan di sudutnya ada tanggal kadaluarsanya. Tidak mungkin, itu pasti ada tanggalnya. Baru nanti setelah kau lihat tanggal kadaluarsanya, kau lupa melihatnya sudah lewat dan sudah, alah, coba kalau aku tahu dari dulu ini ada kadaluarsanya, aku sudah tenang-tenang saja. Tapi kelimpahan pun sewaktu-waktu ada kadaluarsanya. Seperti kesehatan kita, sewaktu-waktu kita akan menurun. Seperti hartamu, kemungkinan bisa saja melimpah, bisa saja menurun.
seperti kemuliaanmu bisa saja ditinggikan, bisa saja diturunkan. Seperti orang-orang di sekitarmu bisa saja menyanjungmu, tapi bisa juga merendahkanmu. Tapi Paulus, aku tahu itu. Aku tidak bergantung pada itu. Aku menikmati itu. Aku tahu kekurangan. Aku tahu keadaan itu. Saya nikmati. Saya nikmati kelemahan itu. What? Pada waktu Bapak ternyata hampir karam kapalnya, Bapak nikmati. Ya. Pada waktu Bapak disesah, pada waktu Bapak didera, Bapak nikmati. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau begitu, malam ini kau mau tanya kepada saya, jangan, tanya aja pada Paulus, nanti setelah nyampe di sorga. Tanya kepada dia, Paulus, aku mau tanya, dulu waktu kau didera, bagaimana caramu menikmati waktu kau disesah. Pada waktu engkau dibully, pada waktu engkau dipenjarakan, pada waktu engkau kelaparan, pada waktu engkau dahaga, pada waktu engkau hampir mati, pada waktu engkau dicambuk. Paulus katakan, karena aku menikmati itu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena aku tahu bahwa aku tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, berapa banyak persoalan yang sekarang sedang kau miliki? Coba catat, minta pada Tuhan malam ini, katakan, Tuhan, ini persoalan pekerjaan ini, kalau Tuhan mau bukakan dong, ini kapan kadaluarsanya? Persoalan jodoh, Tuhan kan tahu ini aku masih jomblo nih. Ini memang kadang-kadang kebahagiaan, tapi kadang-kadang penistaan. Ini kalau ini persoalan, beritahu dong aku, Tuhan, kapan ini kadaluarsanya? Saya yakin Tuhan dalam kemahakuasaannya, Dia akan menjelaskan kepadamu sampai engkau berani berkata, aku tahu apa artinya kelimpahan, aku tahu apa itu artinya kehebatan, aku tahu apa artinya sedang dalam berjalan dengan masalah. Supaya apa? Supaya aku tidak pernah membiarkan tanganku dilepaskan, supaya aku tidak pernah melepaskan tangan Tuhan, supaya aku tidak pernah membiarkan tangan Tuhan pergi. Supaya aku merasakan genggaman tangan Tuhan. Supaya aku menikmati firman Tuhan berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku. Dan aku tidak akan melepaskan engkau. Supaya aku menikmati itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkara apa yang membuat engkau sekarang lemah? Perkara apa yang sekarang membuat engkau menangis? Atau mungkin perkara apa yang membuat engkau tertawa terbahak-bahak sampai engkau lupa Tuhan. Jangan biarkan semua itu membuat engkau merasa Tuhan tidak perlu dalam hidupmu. Suatu kelak akhirnya engkau berkata seperti Paulus, terima kasih Tuhan. Ternyata yang paling utama, aku menggantungkan diri kepadamu. Soal kelemahan, soal kekurangan, soal kelimpahan, soal kemuliaan bisa berganti, bisa silih berganti dalam kehidupan ini. Tapi engkau tidak pernah berganti. Halo, tapi kasihmu tidak pernah berganti. Kasihmu tidak pernah usang. Kiranya bagian ini memberkati kita semua. Kiranya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dan akhirnya pun kita berani berkata, segala perkara juga dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Sebelum kita menikmati pujian dari teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Tulia Gebenheser. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Apabila Engkau dapati ada anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengalami saat-saat kekurangan, saat-saat di mana terperosok ke dalam kehidupannya, saat di mana mengalami benar-benar penyakit, saat di mana mengalami saat suatu kritis. Tuhan, mampukan mereka melihat Engkau dan tangan-Mu yang tak pernah meninggalkan mereka. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kami
yang begitu happy, yang begitu berkecukupan segala sesuatu materinya, berkelebihan, dan mereka meninggalkan Engkau. Dalam hatinya mereka merasa cukup dan tidak butuh Engkau. Ingatkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka belajar menikmati semua keadaan itu bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saatnya berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau atas firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Shalom, terima kasih Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Anda, kehadiran Anda di channel kami, di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian selatan, dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami pada malam hari ini, Saturday Night Service. Dan kami masih punya acara-acara lain, baik itu pada hari Jumat dalam Eben Kids Ministry, pada hari Minggu program kami Bincang Orang-Orang Muda, dan hari Senin program kami Miracle, dan semua kami persembahkan dengan bangga untuk Bapak dan Ibu. Dan malam hari ini sekali lagi terima kasih kehadiran Anda, dan kita akan berdoa menutup acara ini, dan harapan kami Bapak Ibu semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kebersamaan ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan Kau berkati dimanapun mereka berada. Berkati juga yayasan kami, baik di pusat maupun di daerah. Berkati sekolah-sekolah teologi yang kami miliki, baik di Batu, di tempat ini, di Kalimantan Barat. Berkati semua mahasiswa kami, baik di tempat ini maupun di tempat praktek. Dan tentunya ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang Kau pakai tangannya untuk menyalurkan berkat bagi kami, dimanapun mereka berada. Berkati para alumni kami dimanapun berada. Salah satu alumni kami yang sedang terkena cancer Tuhan, Saudara Ibu Esther Harahap. Berkati dia dalam nama Tuhan Yesus yang ada di Jakarta. Terima kasih Tuhan. Dan juga alumni-alumni yang sedang bergumul, biarlah mereka Tuhan berjalan meski dalam kelemahan, meski itu dalam kekurangan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Terima kasih. Lagi kami menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, semua hamba-hamba-Mu yang ada di legislatif dan ada di judikatif. Mereka semua yang memimpin bangsa ini dalam berusaha mengentaskan masyarakat dari persoalan pandemi dan ekonomi. Berkati mereka semua. Terima kasih gereja-gereja Tuhan yang beribadah, yang membuka ibadah besok. Berkati apakah itu online atau onsite, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami, ini harapan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah ini. Sampai ketemu minggu depan, dan sebelum kita melangkah bersama dengan Tuhan pada malam hari ini, kita kembali memuji Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.